Semangat pagi Sobat Hermina sekalian, kembali lagi di program podcast Hermina dengan saya Dr. Nanda Florencia. Nah, hari ini Sobat Hermina kita kedatangan bintang tamu yang pastinya seru banget diajakin ngobrol. Bersama saya di sini ada Dr. Hargoy, SPKJ. Apa kabar, Dokter? Baik, betul. Nah, Dokter, salah satu keluhan di tempat kerja yang paling banyak itu mungkin stres ya, Dok? Stres akibat mungkin jam kerja, kelelahan. Nah, untuk definisi stres dulu nih, Dok, gimana? Oh ya. Ya, terima kasih Dokter Anda. Jadi memang manusia hidup itu memang pasti ada stres ya. Ada, Dok. Stres itu kan kalau disebut manusia itu makhluk bio, psiko, sosio, dan spiritual. Nah, jadi setiap hari pun, dimanapun, bahkan bayi baru lahir pun sudah mengalami stres. Dari kandungan keluar lahir dia sudah mengalami stres, dia harus menghadapi dunia luar gitu. Jadi ada istilah no stress mean death. Jadi kalau nggak ada stres berarti orang itu sudah mati, sudah meninggal. Nah, jadi stres itu merupakan suatu respon dari semua makhluk hidup ya, individu. Jadi stres itu gimana, ada dua, yaitu stres yang bisa kita kendali namanya eustress, dan stres yang dapat berakibat pada individu namanya distress. Ya mungkin itu. Nah, kalau untuk yang menjadi keluhan di tempat kerja tuh, Dok, biasanya gejalanya apa sih, Dok, kalau udah dikatakan yang dia sampai mengganggu aktivitas sehari-hari gitu, biasanya gimana, Dok? Ya. Jadi ya mungkin stresornya banyak ya di tempat kerja. Mungkin seorang itu stresornya nggak harus di tempat kerja, mungkin dari di rumah, di lingkungannya, dan di lingkungan sekitarnya. Mungkin ya ini kita banyak juga di tempat kerja ya, itu bisa hubungan dia dengan rekan kerja, dengan atasan, atau bahkan dengan pekerjaannya. Jadi dampaknya nanti banyak kasusnya dia akan gangguan kejiwaan ya, ke arah kecemasan ataupun yang paling baik ke arah depresi. Jadi kalau stres yang kronis ya kan, stres berkepanjangan, orang itu akan mengalami 3 gejala, yaitu exhaust, kelelahan. Yang kedua dia bisa cynicism. Cynicism tuh jadi benci dengan pekerjaannya, lelah. Dan ketiga jadi inefektif. Jadi dia sering absen. Itu. Ya, jadi kalau pencetusnya sebetulnya banyak mungkin ya, Dok? Banyak. Pekerjaan itu sendiri atau faktor dari rumah, dari keluarganya. Di tempat bekerja ya, Dok. Jam kerja. Beban pekerjaan. Nah, itu. Nah, untuk gejalanya sendiri tadi, Dok, ada stres, ada depresif. Untuk membedakannya gimana, Dokter? Kapan dia dikatakan mulai masuk gejala depresif? Untuk stresnya sendiri. Mungkin kalau gejala, kalau sudah mengalami depresi itu sudah harus berobat ya. Jadi gejala depresi itu banyak. Jadi dia sudah, yang kita lihat jadi udah kelihatan murung, selalu sedih misalnya, terus sudah tidak nafsu makan, sudah sulit tidur, berat badan sudah turun. Nah itu udah harus berobat. Makanya ya mungkin dengan adanya ini jadi nanti masyarakat banyak yang belum tahu. Jadi kapan harus konsultasi gitu. Atau apa, atau bisa jangan kecemasan. Dia setiap mau berangkat kerja udah cemas udah khawatir yang berlebih. Jangan-jangan nanti saya di tempat kerja begini. Nah, itu dampaknya bisa ke fisiknya, jantung berdebar-debar, keringat dingin, badan mudah lelah. Tadi tuh udah sulit tidur. Akibatnya dampaknya yaitu sering absen. Nah, jadi mungkin bagi pimpinan atau kalau karena sering absen, harus perlu digali. Perlu digali pencetusnya apa ya, Dok? Pencetusnya apa? Atau ada sudah mengalami gangguan atau tidak? Karena kalau dari gejala dia memang bisa mencetus ya, Dok, terutama asam lambung nih, Dok, paling banyak ketemu di IGD itu, Dok. Lelah. Kalau digali-gali lagi pencetus dari makanan nggak ada gitu, dari pola makan bagus, ternyata pencetus yang lain stresor yang lain nih, Dok. Itu tiap orang beda-beda ya, itu namanya locus minoris resistant. Jadi ada yang larinya ke lambung, ada yang sakit kepala, ada yang kesemutan, ada yang tremor atau gemetaran. Karena memang berhubungan ya, Dok, antara psikis dan penyakit yang emang fisik gitu ya, Dok, somatis. Nah itu biasanya sih mereka berobat dulu tuh ke klinik, ke dokter, dikasih obat lambung, obat apa kok nggak ada perubahan. Iya, paling banyak itu, Dok. Tapi dikala dianjurkan oleh dokternya ke psikiater, ragu ya, itu masih adanya stigma. Jangan-jangan saya sakit, maaf, istilah gila atau apa, padahal nggak harus itu juga. Ada gangguan jiwa yang ringan, sedang, dan berat. Gitu, nah, untuk keluhan stres sendiri, Dok, kalau dari dokter nih, kapan sih, Dok, disarankan mulai mencari bantuan yang lebih profesional, konsultasi atau gitu, kapan, Dok? Ya kalau
Ya dari pasiennya sih, dia sudah tidak nyaman, sudah sangat mengganggu, yaitu bahkan sudah mengganggu fungsi peran dia, yang seharusnya dia bekerja, dia sudah menarik diri. Nah itu makanya ada peran keluarga juga, biasanya yang malah yang mengetahui bahkan keluarganya atau rekan kerjanya. Keluarganya dulu ya. Kok dia udah nggak pernah kerja, terus di rumah aja, tampak murung. Nah itu. Karena kalau dari yang itu nggak diatasi, sebetulnya dia akan mengganggu di lingkungan yang lain ya dok, di rumahnya peran dia terganggu, di tempat kerja perannya juga terganggu. Jadi bisa ada berdampak perilaku. Tadi kan ada yang kedua, selain lelah, exhaust, dia cynicism, dia udah benci dengan pekerjaannya. Bahkan bisa mengganggu teman rekan kerja yang lain. Selain mengganggu secara langsung, dia mudah marah, mudah emosional. Yang kedua berdampak kerja timnya. Mungkin harus kerja bareng, dia diberi tugas nggak selesai, ya itu kesana. Iya. Nah untuk misalnya dok, orang-orang yang sudah mungkin mengalami nih dirinya ada stresor nih dok, stresor yang dia mungkin tahu nih stresornya apa, cuman belum mampu mengatasi gitu dok. Mungkin dia butuh konsultasi, apakah dia bisa nih dok sambil jalan pengobatan sambil tetap bekerja gitu dok. Kadang kan orang nggak fokus nih dok, fokusnya terganggu, konsentrasi terganggu, daya pikirnya terganggu. Nah gimana dia bisa mengimbangi sambil dia tetap berfungsi di sehari-hari sambil untuk pengobatan gitu dok, gimana? Bisa banyak bisa kok. Tetap, jadi ya, kayak gangguan kecemasan, dia yang paling biasanya datang tuh karena sudah tidak bisa tidur. Iya benar. Tidak bisa tidur, lelah. Ya bayangkan kalau seorang itu sudah tidak tidur semalaman, dia harus bekerja pagi, itu pasti udah nggak bisa konsentrasi, lelah apa. Nah itu. Nah bukan dalam arti kita mengobati tidurnya ya, tetap kita mengobati kecemasannya. Nah itu memang pengobatan dalam ini nggak sebentar ya. Iya, karena kadang itu juga salah persepsi ya dok, nggak bisa tidur yang diatasi nggak bisa tidurnya, bukan pencetus nggak bisa tidurnya. Bukan penyebabnya, kebanyakan mereka berubah-ubah dikasih obat tidur. Iya betul itu tapi nggak bisa karena pencetusnya kausanya, penyebabnya belum digali lah. Iya belum digali ya dok, karena belum tahu nih stresornya dari mana, apa yang paling mengganggu, terus dia harus bagaimana, kadang dia juga nggak tahu tempat bertanya harus kemana. Gitu. Dan kadang-kadang juga manusia itu nggak mudah untuk digali, nggak mau mudah cerita. Belum tentu mau terbuka. Belum gitu tentu ya? Dia datang pertama ke dokter mungkin belum tentu kita dapat banyak. Nah, makanya kita kadang-kadang gali dari keluarganya atau dari temannya. Dilibatkan ya dok, orang-orang terdekat. Karena kadang gitu sih dok, ya mungkin peran dia di rumah sebagai kepala keluarga. Jadi untuk dia mencari bantuan rasanya mungkin senggan. Ya ada faktor egonya. Saya kepala keluarga, nanti saya nggak mau dilihat lemah oleh. Iya betul, itu dok kadang ya. Tapi biasanya kalau sudah sangat mengganggu, mau ya. Pasti dia, karena saya sudah tidak mampu lah, tidak tahan. Tidak berdaya. Tidak karena berdaya. Kadang itu ya dok, keluhannya sulit tidur, terus nggak mau makan. Jadi keluhan datang berobatnya kadang pusing, nyeri ulu hati, mual gitu dok. Cuma kadang mungkin ya untuk gangguan stresor tuh kurang digali kadang ya dok ya. Jadi yang diobati simptomatik berulang aja. Tapi dok. Iya, selama masih cemasnya tinggi atau ini tinggi, makanya dalam cemas itu kita menghadapi satu masa tuh fight atau flight, hadapi atau tinggalkan itu. Nah, makanya nanti kita bisa menilai kira-kira kalau dia sudah exhaust dengan pekerjaannya apa ya, tinggal beri pilihan. Mungkin mau dikasih dihadapi pekerjaan yang lebih ringan, iya, sesuai dengan kapasitas orang itu. Kan manusia kan nggak sama ya. Kalau untuk mencegahnya gimana dok? Sebelum dia merasakan stresnya itu, untuk pencegahannya gimana dok? Ya mencegahnya ya tadi, ya jaga kesehatan, terus hubungan interpersonalnya diperbaiki, sama itu hobi, coping namanya, coping mechanism. Itu beda-beda ya. Ada yang kalau stres dia lari ke olahraga, baik. Ada yang lari hobi ke mall ya kan. Belanja. Tapi ada juga yang copingnya jelek. Dia ada masa di kantor, dilarikan ke rumah, dia marah-marah ke anak, ke istri. Nah, itu namanya atau coping. kebalik, masalahnya di rumah dibawa ke kantor. Atau masa di rumah bawa ke kantor. Yang dimarahin ya. Nah itu, memang kita tidak bisa mencegah stresor ya. Nah yang kedua mungkin di lingkungan kerja juga, kan ini faktor luar kan, bukan di pribadi dia kan. Ya itu, pimpinan juga harus ada penghargaan ke karyawan. Kan kadang-kadang hanya menuntut kewajiban tapi nggak ada penghargaan. Karena seorang itu kalau dikasih penghargaan kan dia merasa dihargai, jadi semangat kerja lagi. Mungkin itu ya. Iya. Dan lingkungan kerjanya itu.
Karena sebetulnya faktornya banyak ya dok, kalau bicara stres tuh banyak banget. Itu, kita balikin lagi, manusia tuh makhluk bio, psiko, sosio, spiritual. Iya. Biologis tubuhnya dia, psikologisnya tergantung kepribadian dia, beda-beda, ya tuh sosiologisnya hubungan dengan orang lain, dan spiritual dia. Nah, kita nggak bisa samakan satu dengan yang lain. Iya, karena mungkin stresornya sama-sama, maksudnya tempat kerjanya sama, beban kerjanya sama, cuman mungkin orangnya beda. Iya betul, karena orangnya berbeda betul. Nah itu, ya itu. Jadi mungkin ya. Jadi luas. Iya, kita aspeknya luas. Kalau yang lain kan hanya biologisnya aja. Sakit mahnya, obatin mahnya. Simptomatik ya dok. Tapi kalau di jiwa nggak. Manusia itu ada jiwa dan raga. Cuma kadang-kadang orang hanya jiwa tuh masih stigma bahwa kita tuh punya jiwa, bukan hanya raga. Nah itu betul, dok. betul. Itu butuh ya ke masyarakat lah. Jadi untuk sebetulnya stigma untuk konsultasi ke jiwa itu ya dok? Yang nah itu masih kuat. Iya. Bahkan banyak mereka berobat sendiri tanpa mau diketahui oleh keluarga. Padahal perannya penting untuk support ya dok? Iya, selain itu stigma. Tapi. Berobat ke poli jiwa misalnya kan, takut diketahui. Karena masyarakat taunya persepsi sakit jiwa tuh yang sudah berat, padahal banyak yang ringan. Semua orang kan mengalami stresor. Dan dengan dibantu sebetulnya mereka bisa kembali untuk potensi maksimalnya dia di tempat kerja ataupun di rumah atau peran sehari-harinya ya dok? Jadi kembali ke fungsi perannya masing-masing. Kalau sudah mengalami gangguan ya fungsi perannya akan menurun. Nah itu yang harus dia kepala keluarga sebagai kepala keluarga, dia sebagai pekerja. Mungkin kalau di rumah sakit sebagai dokter, sebagai perawat. Kalau udah mengalami gangguan pasti terganggu. Membahayakan orang lain juga itu bisa membahayakan diri dan orang lain. Nah itu. Paling closing statementnya nih dok, gimana untuk mungkin masyarakat yang kadang dia ngerasa butuh nih dok, cuman masih ragu atau dia nggak tahu harus kemana, atau kadang ya itu tadi stigma dok, gimana caranya? Jadi ya mungkin kita harus sering edukasi ke masyarakat bahwa tubuh kita ini ada jiwa dan raga itu. Jadi psikiater itu ya atau poli jiwa itu bukan dalam arti ya sakit gangguan jiwa berat ya. Bahkan kita dalam hidup sehari-hari kan ada stresor. Ya kan? Jangankan itu, yang simpel aja seorang ibu rumah tangga misalnya anaknya belum pulang kan sudah cemas. Nah, itu kalau berlangsung lama, tidak ada coping, tidak apa akan mengalami gangguan. Nah, itu. Jadi ya mungkin ya itu harus sering-sering kita edukasi ke masyarakat. Iya. Kadang itu sih dok, supaya kadang gejala-gejala yang tidak teratasi dan berulang-ulang, kadang kalau kita edukasi itu juga merekanya mungkin penerimaannya masih kurang ya dok. Untuk konsultasi ke masalah kejiwaan, kadang anggapannya tadi masih ke poli jiwa itu sesuatu yang tabu. Dan menjadi aib kadang ya dok kalau ketahuan, oh kok ketemunya ke dokter jiwa gitu, padahal sangat membantu ya dok. Gitu, mungkin teman-teman sobat Hermina yang masih ragu nih untuk konsultasi ke poli jiwa, sebetulnya gangguan jiwa itu sangat luas definisinya, dan dengan konsultasi sebetulnya kita membantu diri sendiri ya dok untuk mencapai potensi maksimal di tempat bekerja, di peran sehari-hari. Nah sobat Hermina yang mau tahu jadwal praktek poli Dr. Hargo, boleh banget nih cek di Instagram Rumah Sakit Hermina Ciruas. Dokter, terima kasih banyak udah bersedia sharing. Mungkin nanti teman-teman yang mau ngobrol lebih lanjut sama dokternya boleh banget untuk bikin konsultasi ya dok. Jadwal temu dokternya boleh di Rumah Sakit Hermina Ciruas. Tadi lewat Instagram tadi ya? Iya, jadwalnya udah ada ya dok ya? Udah ada. Terima kasih Sobat Hermina yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe.